Soal wajib matematika yang pertama. Jika selisih kedua bilangan adalah 5 dan jumlah kedua bilangan adalah 13, maka hasil kali kedua bilangan tersebut adalah titik. Saya ulangi, jika selisih kedua bilangan adalah 5 dan jumlah kedua bilangan adalah 13, maka hasil kali kedua bilangan tersebut adalah titik. Silakan. 36, 100, soal matematika yang kedua. Sebuah karton berukuran 0,5 meter dikali 1 meter. Karton tersebut akan digunakan untuk membungkus kado yang berukuran 15 cm kali 12 cm kali 30 cm. Jika Anita akan membungkus 100 kado dengan ukuran yang sama, maka banyak minimal karton yang dibutuhkan oleh Anita adalah titik. Saya ulangi, sebuah karton berukuran 0,5 meter dikali 1 meter. Karton tersebut akan digunakan untuk membungkus kado yang berukuran 15 cm kali 12 cm kali 30 cm. Jika Anita akan membungkus 100 kado dengan ukuran yang sama, maka banyak minimal karton yang dibutuhkan oleh Anita adalah titik. Silakan. lembar. Belum tepat, masih ada waktu. lembar. Kurang tepat. Ya, soal dilemparkan. 5, 4, 3, 2, 1. D. Silakan. 40. 100 untuk Anda. Ya, semangat berdoa untuk soal matematika yang terakhir. Ya. Perbandingan dua bilangan adalah 3:4. Jika bilangan pertama ditambahkan dengan 25 dan bilangan kedua dikurangi 10, maka perbandingan menjadi 2:1. Selisih kedua bilangan tersebut adalah titik. Saya ulangi, perbandingan dua bilangan adalah 3:4. Jika bilangan pertama ditambahkan dengan 25 dan bilangan kedua dikurangi 10, maka perbandingan menjadi 2:1. Selisih kedua bilangan tersebut adalah titik. Silakan. Belum tepat, masih ada waktu. 13. Belum tepat. Yang gede 9. 100 untuk Anda. Soal wajib matematika untuk berdoa sudah selesai. Kita beralih ke soal 5. Silakan. Soal kita untuk
Kedua sudah siap? Nomor 1. Pohon kelapa dan pohon mangga sama-sama tumbuh menjulang sangat tinggi. Namun, jika diamati dari waktu ke waktu, batang pohon kelapa tidak pernah bertambah lebar ukurannya, berbeda dengan pohon mangga yang lingkar batangnya semakin membesar. Hal ini terjadi karena pada batang pohon kelapa tidak memiliki titik-titik. Sekali lagi, pohon kelapa dan pohon mangga sama-sama tumbuh menjulang sangat tinggi. Namun jika diamati dari waktu ke waktu, batang pohon kelapa tidak pernah bertambah lebar ukurannya, berbeda dengan pohon mangga. Hal ini terjadi karena pada batang pohon kelapa tidak memiliki titik-titik. Silakan. Ambil. 100. Soal nomor 2 untuk kedua. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tekanan udara di dalam rongga dada mengecil. 2. Otot antar tulang rusuk bagian luar berkontraksi. 3. Udara kaya oksigen dari luar masuk ke dalam paru-paru. 4. Tulang rusuk terangkat naik dan volume rongga dada membesar. Urutan tahapan yang benar pada saat seseorang melakukan proses inspirasi adalah titik-titik. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tekanan udara di dalam rongga dada mengecil. 2. Otot antar tulang rusuk bagian luar berkontraksi. 3. Udara kaya oksigen dari luar masuk ke dalam paru-paru. 4. Tulang rusuk terangkat naik dan volume rongga dada membesar. Urutan tahapan yang benar pada saat seseorang melakukan proses inspirasi adalah titik-titik. Silakan. 3, 4, 2, 1. Masih ada waktu. 4, 3, 1, 2. Soal diantar. Regu B. 3, 2, 4, 1. Minus 50 untuk regu B. Yang benar adalah 2, 4, 1, 3. Semangat untuk semua tim. Soal terakhir untuk regu A. Regu A sudah siap? Silakan lihat tabel yang di atas. Data hasil percobaan 3 jenis karet ban A, B, dan C yang ditarik dengan gaya F sehingga panjangnya bertambah. Urutan huruf dan besarnya nilai konstanta tegas mulai dari yang terkecil hingga terbesar adalah titik-titik. Perhatikan tabel berikut. Data hasil percobaan 3 jenis karet ban A, B, dan C yang ditarik dengan gaya F sehingga panjangnya bertambah. Urutan huruf dan besarnya nilai konstanta tegas mulai dari yang terkecil hingga terbesar adalah titik-titik. Silakan. B, C, A. Masih ada waktu. A, C, B. Soal dilemparkan urutan huruf dan besarnya nilai konstanta tegas dari yang terkecil hingga terbesar adalah titik-titik. Soal dilemparkan 5. Grup D B, C, A. sama. Pertanyaannya adalah urutan huruf dan besarnya nilai konstanta tegas. Jadi disebutkan urutannya, kemudian besar nilainya. Jawaban kelompok
grup A sudah benar tadi untuk hurufnya, 50 untuk grup A, minus 50 untuk grup B. Oke, berikan semangat untuk semuanya. Selamat kelas selesai dengan bahasa Indonesia. Minta maaf. Dari yang kita kemarin soal sama itu tidak dikurangi nilai kecuali jawabannya salah. Mohon maaf. Ya, dengar baik-baik. Soal wajib ini kemudian dilemparkan, kemudian tadi mengulangi jawaban dari ini, berarti tidak ada jawaban baru. Dia mengulangi, maka dia nil 50, ini yang mendapat 50. Tapi kemarin juga sama Bapak. Dia juga baru dan mengulang. Jadi Saya melanjutkan bahasa Indonesia. Cek, kedua siap kita ke soal bahasa Inggris. Simak dan cermati kutipan teks LHO berikut. Hutan mangrove adalah ekosistem yang tumbuh di wilayah pesisir dan muara sungai. Tumbuhan ini memiliki akar panjang yang berfungsi menopang batang agar tetap kokoh di tanah berlumpur. Hutan mangrove juga berperan penting dalam mencegah abrasi serta menjadi habitat berbagai jenis hewan. Pertanyaannya, kutipan teks laporan hasil observasi tersebut merupakan struktur teks bagian titik-titik-titik. Saya ulangi, cermati kutipan teks LHO berikut. Hutan mangrove adalah ekosistem yang tumbuh di wilayah pesisir dan muara sungai. Tumbuhan ini memiliki akar panjang yang berfungsi menopang batang agar tetap kokoh di tanah berlumpur. Hutan mangrove juga berperan penting dalam mencegah abrasi serta menjadi habitat berbagai jenis hewan. Pertanyaannya, kutipan teks laporan hasil observasi tersebut merupakan struktur observasi bagian titik-titik. Pernyataan umum. 100 Kita lanjut ke soal yang kedua. Simak dan baca kutipan artikel berikut. Fenomena body shaming masih sering terjadi di lingkungan pergaulan remaja. Tindakan tersebut dapat berdampak pada menurunnya rasa percaya diri dan kesehatan mental korban. Oleh karena itu, masyarakat perlu membangun empati dan komunikasi yang sehat dalam interaksi sosial hari-hari. Pertanyaannya, bukan tes. Pertanyaannya, tentukan kelas kata dari kata fenomena, kata sering, dan kata membangun. Saya ulangi, fenomena body shaming masih sering terjadi di lingkungan pergaulan remaja. Tindakan tersebut dapat berdampak pada menurunnya rasa percaya diri dan kesehatan mental korban. Oleh karena itu, masyarakat perlu membangun empati dan komunikasi yang sehat dalam interaksi sosial sehari-hari. Pertanyaannya, tentukan kelas kata dari kata fenomena, sering, dan membangun. Bertingkat. Masih ada waktu? Sosial. Sudah 2 kali menjawab. Soal depan 5 4 3. Silakan produksi. Membangun kata kerja, sering kata keterangan,
dan fenomena latar 100 untuk Indonesia. Kedua, kita ke soal nomor 3. Simak dan cermati kalimat-kalimat deskripsi berikut. 1. Pulau ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. 2. Pulau Komodo merupakan salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia. 3. Pulau tersebut menjadi habitat asli hewan purba komodo yang dilindungi pemerintah. 4. Lanskapnya didominasi perbukitan savana, pantai berpasir putih, serta perairan yang jernih. Susunan kalimat acak tersebut agar menjadi paragraf deskripsi yang runtuh adalah, saya ulangi soalnya. 1. Pulau yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. 2. Pulau Komodo merupakan salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia. 3. Pulau tersebut menjadi habitat asli hewan purba komodo yang dilindungi pemerintah. 4. Lanskapnya didominasi perbukitan savana, pantai berpasir putih, serta perairan yang jernih. Pertanyaannya, susunan kalimat acak tersebut agar menjadi paragraf deskripsi yang runtuh adalah, silakan. 2, 1, 3, 4. 100 untuk Indonesia. Selesai. Group A. Please listen carefully. Number 1. How to reduce plastic waste. 1. Bring your own shopping bag. 2. Avoid single-use plastic. 3. Reuse plastic containers. What should be avoided according to the text? Once again, how to reduce plastic waste. 1. Bring your own shopping bag. 2. Avoid single-use plastic. 3. Reuse plastic containers. Question: what should be avoided according to the text? Single-use plastic. 100. Number 2, please listen carefully. The text tells events that happened yesterday and uses past tense verbs such as went, visited, and returned. These verbs show that the actions already happened in the past. By using these verbs, the writer can clearly show the time of the events. This helps readers understand that the story talks about past activities or experiences. What type of the text is described? Once again, the text tells events that happened yesterday and uses past tense verbs such as went, visited, and returned. These verbs show that the actions already happened in the past. By using these verbs, the writer can clearly show the time of the events. This helps readers understand that the story talks about past activities or experiences. Question: what type of text is described? Recall text. 100. Number 3, please listen carefully. The recount text ends with the writer's personal comment about the experience. This part usually shows the writer's feelings, opinions, or thoughts after the events happened. It helps readers understand how the writer felt about the experience. It closes the story and gives a final impression of the event.
Question: what part of the Reformed text is this? Once again, the Reformed text ends with the writer's personal comment about experience. This part usually follows the writer's feelings, opinions, or thoughts after the events happen. It helps readers understand how the writer felt about the experience. It closes the story and gives a final impression of the event. Question: what part of the Reformed text is this? Conclusion. You still have time? Reorientation. 100. Iya, kita beri aplaus untuk semuanya. Soal lagi untuk Rego sudah selesai. Sebelum Rego B kita lihat skor sementara. Rego A 750, Rego B minus 50, Rego C 100, Rego D 200, Rego E dan F masih unggul sementara Rego A dengan skor 750. Selanjutnya silakan break. Kepada juru bicara UB untuk maju mengambil paket soal. Ya, UB mendapatkan paket yang ketiga. Bentuk sederhana dari 6 akar 12 dikurang 6 akar 27 ditambah 3 akar 75 adalah titik. Silakan. Sembilan akar 3. Ya, 100 untuk PDB. Bersiap-siap untuk soal matematika yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Luas kain minimal yang diperlukan untuk membuat tenda seperti yang tergambar di layar adalah titik. Saya ulangi, luas kain minimal yang diperlukan untuk membuat tenda seperti yang tampak pada layar adalah titik. Silakan. Enam ditambah 8 akar 13. Belum tepat, masih ada waktu.
6 ditambahkan 4 Belum tepat, ya. Dilemparkan ke kelompok B. 36 meter persegi. Mohon maaf, C atau D? C, oke. Mohon maaf. C, silakan. 36 meter persegi. Belum tepat. Minus 50 untuk regu C. Ya, penonton 26 meter persegi. 100 diperhatikan. Ya, soal matematika yang ketiga untuk regu B. Ya, semangat ya untuk soal matematika yang ketiga. Sebuah toko roti menawarkan paket roti sebagai berikut. Jika Dea ingin membeli 2 paket untuk paket C, paket 3, maka ia harus membayar sebesar titik. Saya ulangi. Jika Dea ingin membeli 2 paket untuk paket 3, maka ia harus membayar sebesar titik. Silakan. Kacang-kacangan karena pada bintil akarnya bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium sp. Bakteri mendapat tempat hidup, sedangkan tanaman kacang menjadi lebih subur. Tanaman kacang menjadi subur karena bakteri tersebut memiliki kemampuan titik. Diulangi, petani sering menanam tanaman kacang-kacangan karena pada bintil akarnya bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium sp. Bakteri ini mendapat tempat hidup, sedangkan tanaman kacang menjadi lebih subur. Tanaman kacang menjadi subur karena bakteri tersebut memiliki kemampuan titik. Silakan berdiri. mengumpulkan zat-zat hara yang ada di dalam tanah. Masih ada waktu. Mengumpulkan dan memberikan nutrisi kepada tanah. Soal dilemparkan. Lima, 4, 3, 2, 1. Nilai 50 untuk regu B. Jawaban yang benar adalah mengikat unsur nitrogen bebas dari udara untuk menyuburkan tanah. Berikan semangat untuk regu B. Oke, soal nomor 2 untuk regu B. Perhatikan pernyataan. 1. Zigot terus membelah diri secara mitosis membentuk embrio. 2. Sel sperma berhasil menembus dan membuahi sel telur membentuk zigot. 3. Embrio menempel pada dinding rahim untuk berkembang. 4. Sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium menuju tubal fallopi. Urutan tahapan awal pada proses kehamilan manusia yang benar berdasarkan pernyataan adalah titik. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Zigot terus membelah diri secara mitosis membentuk embrio. 2. Sel sperma berhasil menembus dan membuahi sel telur membentuk zigot. 3. Embrio menempel pada dinding rahim untuk berkembang. 4. Sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium menuju tubal fallopi. Urutan tahapan awal pada proses kehamilan manusia yang benar berdasarkan pernyataan adalah titik. Silakan. 4, 2, 1, 3. 100 untuk regu. Soal terakhir untuk regu. Perhatikan gambar ini. Dua buah balon dihubungkan dengan dua balon
dihubungkan dengan seutas tali melalui katrol yang masanya diabaikan. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, besar percepatan gerak yang dialami adalah titik-titik. Diulangi, dua balon bermassa dihubungkan dengan seutas tali melalui katrol yang masanya diabaikan. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, besar percepatan gerak yang dialami adalah titik-titik. Silakan. meter per sekon kuadrat. Belum tepat, masih ada waktu. Belas meter per sekon kuadrat. Soal pilihan. Berbulan silakan. 10 meter per sekon kuadrat. Minus 50 untuk berkurang. Ada yang mau coba menjawabnya? Jawabannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Oke, soal kita sudah berakhir, kita lanjut ke soal bahasa Inggris. Baik, kita mulai. Cermati puisi lama berikut. Titik-titik sehingga sebentar memberi ketan. Jika ingin hidup berarti, rajin belajar dan hormati teman. Lengkapi sampilan pantun tersebut dengan memperhatikan jumlah suku kata dan rima yang sesuai. Titik-titik sehingga sebentar memberi ketan. Jika ingin hidup berarti, rajin belajar dan hormati teman. Lengkapi sampilan pantun tersebut dengan memperhatikan jumlah suku kata dan rima yang sesuai. Silakan. Anggrek merupakan tanaman hias yang paling indah dan menawan dibandingkan tanaman lain. 100%. Kita ke soal yang terakhir, Indonesia. Siap PBB. Simak dan cermati kutipan teks rekor berikut. R.A. Kartini dikenal sebagai tokoh yang memiliki semangat belajar tinggi sejak remaja. Meskipun hidup dalam keterbatasan akibat aturan adat pada masanya, ia tetap rajin membaca buku dan menjalin korespondensi dengan sahabat-sahabatnya di Eropa untuk memperluas wawasan. Melalui surat-suratnya, ia menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Perjuangannya tersebut kemudian menginspirasi lahirnya gerakan emansipasi wanita di Indonesia. Pertanyaannya, hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam teks tersebut adalah titik-titik-titik. Saya ulangi, cermati kutipan teks rekor berikut.
R.A. Kartini dikenal sebagai tokoh yang memiliki semangat belajar tinggi sejak remaja. Meskipun hidup dalam keterbatasan akibat aturan adat pada masanya, ia tetap rajin membaca buku dan menjalin korespondensi dengan sahabat-sahabat di Eropa untuk memperluas wawasan. Melalui surat-suratnya, ia menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Perjuangan tersebut kemudian menginspirasi lahirnya gerakan emansipasi wanita di Indonesia. Perkenannya, hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam teks tersebut adalah, silakan begini. Punya minat tinggi dalam memperluas wawasan dan juga kesetaraan gender. 100 untuk Izin bertanya, kalau soal lemparan itu cuma juru bicara atau selain juru bicara juga boleh menjawab? Siapa saja? Terima kasih. Siapa saja boleh dijawab. Ya. Group B, please listen carefully. Narrative text tells a story. There are several types of narrative text, such as fairy tales, folk tales, fables, legends, myths, and fictional stories. Question. Some stories explain natural events and involve gods or supernatural beings are included in what type of narrative text? Once again, narrative text tells a story. There are several types of narrative text, such as fairy tales, folk tales, fables, legends, myths, and fictional stories. Question. Some stories explain natural events and involve gods and supernatural beings are included in what type of narrative text? Fairy tales and legend. You still have time? Legend and folk tales. Dilengkapi. Folk tales, legends, and myths. Ya, jawaban yang benar, myth. Ya. Jawaban yang benar myth atau mitos. Ya, kata kuncinya ada di situ tadi, gods or supernatural beings. Sehingga nilainya satu benar dapat 30 untuk bergu F, sedangkan bergu B tidak mendapatkan nilai. Next, group B, please listen carefully. How to save water? 1. Turn off the tap when not in use. 2. Use water only when necessary. 3. Fix leaking pipes. Question. What is the main goal of the procedure? Once again, how to save water? 1. Turn off the tap when not in use. 2.
Use water only when necessary. 3. Fix leaking pipes. Question: what is the main goal of the procedure? The goal is to save water. 100. Number 3, please listen carefully. The text uses sequence markers such as first, next, then, and finally to show the order of events. These words help readers understand how actions happen step by step. Sequence markers are commonly used in procedural or recount text. They make the instructions or events clearer and easier to follow. By using these markers, the writer can organize ideas logically from the beginning to the end. Question: in what type of text are sequence markers commonly used? Once again, the text uses sequence markers such as first, next, then, and finally to show the order of events. These words help readers understand how actions happen step by step. Sequence markers are commonly used in procedural or recount text. They make the instructions or events clearer and easier to follow. By using these markers, the writer can organize ideas logically from the beginning to the end. Question: in what type of the text are sequence markers commonly used? Procedure text and recount text. 100. Iya, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Surawati dari kompetisi selesai. Ini perjalanan skor ini menegangkan dan saya harap tak usah lihat papan skor. Anggap tidak ada papan itu, biar pendamping yang lihat atau pegang, anak-anak konsen untuk ini. Oke? Maka berarti dulu, boleh. Dijaga 2 menit ya. Yang mau kita berarti 1 kali izin ya. Ambil paket soal. Ya, Ibu C mendapatkan paket soal yang pertama. Siap untuk soal matematika yang pertama. Pak Carlos ingin mengganti talang rumahnya. Untuk bagian depan rumah diperlukan 1/4 meter. Untuk dapur diperlukan 3/8 meter. Jika Pak Carlos memiliki persediaan talang 2 meter, maka berapa meter talang yang masih Pak Carlos butuhkan? Saya ulangi, Pak Carlos ingin mengganti talang rumahnya. Untuk bagian depan rumah diperlukan 1/4 meter. Untuk dapur diperlukan 3/8 meter. Jika Pak Carlos memiliki persediaan talang 2 meter, maka berapa meter talang yang masih Pak Carlos butuhkan? Silakan. 6,625 meter. 100 untuk kecil. Pertanyaan matematika yang kedua. Setiap bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 12 menit. Jika pada pukul 12:40 menit terdapat 25 bakteri, maka banyak bakteri
pada pukul 14 lewat detik yang keempat adalah titik. Saya ulangi, setiap bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 12 menit. Jika pada pukul 12.40 terdapat 25 bakteri, maka banyak bakteri pada pukul 14.04 adalah titik. Silakan. Lima 120 bakteri Belum tepat, masih ada waktu. bakteri. 100 untuk ke depan. 50 cm. Tabung itu penuh berisi air. Kemudian air tersebut dialirkan pada 3 bak yang berbentuk kubus dengan panjang rusuk 50 cm hingga penuh. Sisa air dalam tabung adalah titik-titik. Saya ulangi, sebuah tabung memiliki jari-jari alas 50 cm dan tinggi 50 cm. Tabung itu penuh berisi air. Kemudian air tersebut dialirkan pada 3 bak yang berbentuk kubus dengan panjang rusuk 50 cm hingga penuh. Sisa air dalam tabung adalah titik-titik. Silakan. Dikelompokkan ke dalam kelas tumbuhan titik. Diulangi, tumbuhan A ditemukan memiliki perakaran serabut 3.200 bakteri. 100 untuk ke depan. 50 cm. Tabung itu penuh berisi air. Kemudian air tersebut dialirkan pada 3 bak yang berbentuk kubus dengan panjang rusuk 50 cm hingga penuh. Sisa air dalam tabung adalah titik-titik. Saya ulangi, sebuah tabung memiliki jari-jari alas 50 cm dan tinggi 50 cm. Tabung itu penuh berisi air. Kemudian air tersebut dialirkan pada 3 bak yang berbentuk kubus dengan panjang rusuk 50 cm hingga penuh. Sisa air dalam tabung adalah titik-titik. Silakan.
dikelompokkan ke dalam kelas tumbuhan titik-titik. Diulangi, tumbuhan A ditemukan memiliki perakaran serabut. Ambil paket soal. Ya, Ibu C mendapatkan paket soal yang pertama. Siap untuk soal matematika yang pertama. Pak Carlos ingin mengganti talan rumahnya. Untuk bagian depan rumah diperlukan 1/4 meter. Untuk dapur diperlukan 3/8 meter. Jika Pak Carlos memiliki persediaan talan 2 meter, maka berapa meter talan yang masih Pak Carlos butuhkan? Saya ulangi, Pak Carlos ingin mengganti talan rumahnya. Untuk bagian depan rumah diperlukan 1/4 meter. Untuk dapur diperlukan 3/8 meter. Jika Pak Carlos memiliki persediaan talan 2 meter, maka berapa meter talan yang masih Pak Carlos butuhkan? Silakan. 6,625 meter. 100 untuk Ibu C. Pertanyaan matematika yang kedua. Setiap bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 12 menit. Jika pada pukul 12:40 terdapat 25 bakteri, maka banyak bakteri pada pukul 14 detik yang keempat adalah titik. Saya ulangi, setiap bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 12 menit. Jika pada pukul 12:40 terdapat 25 bakteri, maka banyak bakteri pada pukul 14:04 adalah titik. Silakan. Limani 120 bakteri belum tepat, masih ada waktu. Anggrek merupakan tanaman hias yang paling indah dan menawan dibandingkan tanaman lain. 100 betul. Kita ke soal yang terakhir, siap PBB. Simak dan cermati kutipan teks rekor berikut. R.A. Kartini dikenal sebagai tokoh yang memiliki semangat belajar tinggi sejak remaja.
Meskipun hidup dalam keterbatasan akibat aturan adat pada masanya, ia tetap rajin membaca buku dan menjalin korespondensi dengan sahabat-sahabatnya di Eropa untuk memperluas wawasan. Melalui surat-suratnya, ia menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Perjuangannya tersebut kemudian menginspirasi lahirnya gerakan emansipasi wanita di Indonesia. Pertanyaannya, hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam teks tersebut adalah titik. Saya ulangi, cermati kutipan teks rekor berikut. R.A. Kartini dikenal sebagai tokoh yang memiliki semangat belajar tinggi sejak remaja. Meskipun hidup dalam keterbatasan akibat aturan adat pada masanya, ia tetap rajin membaca buku dan menjalin korespondensi dengan sahabat-sahabat di Eropa untuk memperluas wawasan. Melalui surat-suratnya, ia menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Perjuangan tersebut kemudian menginspirasi lahirnya gerakan emansipasi wanita di Indonesia. Pertanyaannya, hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam teks tersebut adalah, silakan begini. Punya minat tinggi dalam memperluas wawasan dan juga kesetaraan gender. 100 untuk Izin bertanya, kalau soal lemparan itu cuma juru bicara atau selain juru bicara juga akan menjawab? Siapa saja? Terima kasih. Siapa saja berbicara? Group B, please listen carefully. Narrative text tells a story. There are several types of narrative text, such as fairy tales, folk tales, fables, legends, myths, and fictional stories. Question. Some stories explain natural events and involve gods or supernatural beings are included in what type of narrative text? Once again, narrative text tells a story. There are several types of narrative text, such as fairy tales, folk tales, fables, legends, myths, and fictional stories. Question. Some stories explain natural events and involve gods and supernatural beings are included in what type of narrative text? Fairy tales and legend. You still have time? Legend and folk tales. Dilengkap. Folk tales, legends, and myths. Ya, jawaban yang benar, myth. Ya. Jawaban yang benar myth atau mitos. Ya, kata kuncinya ada di situ tadi, gods or supernatural beings. Sehingga nilainya satu benar dapat 30 untuk bergu F, sedangkan bergu B tidak mendapatkan nilai. Next, group B, please listen carefully. How to save water?
1. Turn off the tap when not in use. 2. Use water only when necessary. 3. Fix leaking pipes. Question: what is the main goal of the procedure? Once again, how to save water. 1. Turn off the tap when not in use. 2. Use water only when necessary. 3. Fix leaking pipes. Question: what is the main goal of the procedure? The goal is to save water. 100. Number 3, please listen carefully. The text uses sequence markers such as first, next, then, and finally to show the order of events. These words help readers understand how actions happen step by step. Sequence markers are commonly used in procedural or recount text. They make the instructions or events clearer and easier to follow. By using these markers, the writer can organize ideas logically from the beginning to the end. Question: in what type of text are sequence markers commonly used? Once again, the text uses sequence markers such as first, next, then, and finally to show the order of events. These words help readers understand how actions happen step by step. Sequence markers are commonly used in procedural or recount text. They make the instructions or events clearer and easier to follow. By using these markers, the writer can organize ideas logically from the beginning to the end. Question: in what type of the text are sequence markers commonly used? Procedure text and recount text. 100. Iya, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Surawati Tri-Kompetisi selesai. Ini perjalanan skor ini menegangkan, jadi saya harap terus lihat papan skor. Anggap tidak ada papan itu, biar pendamping yang lihat atau pegang, anak-anak konsen untuk ini. Oke? Maka berarti dulu, boleh. Izinkan 2 menit ya. Yang mau kita berarti 1 kali izin ya. Untuk soal wajib matematika yang pertama. Jika selisih kedua bilangan adalah 5 dan jumlah kedua bilangan adalah 13, maka hasil kali kedua bilangan tersebut adalah titik. Saya ulangi, jika selisih kedua bilangan adalah 5 dan jumlah kedua bilangan adalah 13, maka hasil kali kedua bilangan tersebut adalah titik. Silakan. 36. 100 soal matematika yang kedua. Sebuah karton berukuran 0,5 meter dikali 1 meter. Karton tersebut akan digunakan untuk membungkus kado yang berukuran 15 cm kali 12 cm kali 30 cm. Jika Anita akan membungkus 100 kado dengan ukuran yang sama, maka banyak minimal karton
yang dibutuhkan oleh Anita adalah Saya ulangi, sebuah karton berukuran 0,5 meter dikali 1 meter. Karton tersebut akan digunakan untuk membungkus kado yang berukuran 15 cm kali 12 cm kali 30 cm. Jika Anita akan membungkus 100 kado dengan ukuran yang sama, maka banyak minimal karton yang dibutuhkan oleh Anita adalah Silakan. 108 lembar. Belum tepat, masih ada waktu. lembar. Kurang tepat. Ya, soal dilemparkan. 5, 4, 3, 2, 1. D. Silakan. 40. 100 untuk Anda. Ya, semangat berdoa untuk soal matematika yang terakhir. Ya. Perbandingan dua bilangan adalah 3 berbanding 4. Jika bilangan pertama ditambahkan dengan 25 dan bilangan kedua dikurangi 10, maka perbandingan menjadi 2 berbanding 1. Selisih kedua bilangan tersebut adalah titik-titik. Saya ulangi, perbandingan dua bilangan adalah 3 berbanding 4. Jika bilangan pertama ditambahkan dengan 25 dan bilangan kedua dikurangi 10, maka perbandingan menjadi 2 berbanding 1. Selisih kedua bilangan tersebut adalah titik-titik. Silakan. Belum tepat, masih ada waktu. 13. Belum tepat. Ya, gede. 9. 100 untuk Anda. Soal wajib matematika untuk berdoa sudah selesai. Kita beralih ke soal 5. Silakan. Soal 5 untuk berdoa sudah siap. Nomor 1. Pohon kelapa dan pohon mangga sama-sama tumbuh menjulang sangat tinggi. Namun, jika diamati dari waktu ke waktu, batang pohon kelapa tidak pernah bertambah lebar ukurannya, berbeda dengan pohon mangga yang lingkar batangnya semakin membesar. Hal ini terjadi karena pada batang pohon kelapa tidak memiliki titik-titik. Sekali lagi, pohon kelapa dan pohon mangga sama-sama tumbuh menjulang sangat tinggi. Namun jika diamati dari waktu ke waktu, batang pohon kelapa tidak pernah bertambah lebar ukurannya, berbeda dengan pohon mangga. Hal ini terjadi karena pada batang pohon kelapa tidak memiliki titik-titik. Silakan. Ambil. 100 untuk kedua. Soal nomor 2 untuk kedua. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tekanan udara di dalam rongga dada mengecil. 2. Otot antar tulang rusuk bagian luar berkontraksi. 3. Udara kaya oksigen dari luar masuk ke dalam paru-paru. 4. Tulang rusuk terangkat naik dan volume rongga dada membesar. Urutan tahapan yang benar pada saat seseorang melakukan proses
tekanan udara di dalam rongga dada mengecil. 2. Otot antar tulang rusuk bagian luar berkontraksi. 3. Udara kaya oksigen dari luar masuk ke dalam paru-paru. 4. Tulang rusuk terangkat naik dan volume rongga dada membesar. Urutan tahapan yang benar pada saat seseorang melakukan proses inspirasi adalah titik-titik. Silakan. 3, 4, 2, 1. Masih ada waktu. 4, 3, 1, 2. Soal dilempar. Regu B. 3, 2, 4, 1. Minus 50 untuk regu B. Yang benar adalah 2, 4, 1, 3. Semangat untuk semua tim. Soal terakhir untuk regu A. Regu A sudah siap? Silakan lihat tabel yang berada. Data hasil percobaan 3 jenis karet ban A, B, dan C yang ditarik dengan gaya F sehingga panjangnya bertambah. Urutan huruf dan besarnya nilai konstanta tegas mulai dari yang terkecil hingga terbesar adalah titik-titik. Perhatikan tabel berikut. Data hasil percobaan 3 jenis karet ban A, B, dan C yang ditarik dengan gaya F sehingga panjangnya bertambah. Urutan huruf dan besarnya nilai konstanta tegas mulai dari yang terkecil hingga terbesar adalah titik-titik. Silakan. B, C, A. Masih ada waktu. A, C, B. Soal dilempar, urutan huruf dan besarnya nilai konstanta tegas dari yang terkecil hingga terbesar adalah titik. Soal dilemparkan. 5. Grup D BCA. sama. Pertanyaannya adalah urutan huruf dan besarnya nilai konstanta tegas. Jadi disebutkan urutannya, kemudian besar nilainya. Jawaban kelompok grup A sudah benar tadi untuk hurufnya. 50 untuk grup A, minus 50 untuk grup B. Oke, berikan semangat untuk semuanya. Soal UPAS selesai dengan bahasa Indonesia. Minta maaf. Dari yang kita kemarin soal sama itu tidak dikurangi nilai kecuali jawabannya salah. Mohon maaf. Ya, dengar baik-baik. Soal wajib ini kemudian dilemparkan. Rekudin tadi diulangi jawaban dari ini, berarti tidak ada jawaban baru. Dia diulangi, maka dia nil 50. Ini yang mendapat 50. Tapi kemarin juga sama Bapak. Dia juga baru dan mengulang. Jadi Saya melanjutkan bahasa Indonesia. Cek, kedua siap kita ke soal bahasa Indonesia. Simak dan cermati kutipan teks LHO berikut. Hutan mangrove adalah ekosistem yang tumbuh di wilayah pesisir dan muara sungai. Tumbuhan ini memiliki akar panjang yang berfungsi menopang batang agar dapat kokoh di
tanah berlumpur. Hutan mangrove juga berperan penting dalam mencegah abrasi serta menjadi habitat berbagai jenis hewan. Pertanyaannya, kutipan teks laporan hasil observasi tersebut merupakan struktur teks bagian titik. Saya ulangi, cermati kutipan teks LHO berikut. Hutan mangrove adalah ekosistem yang tumbuh di wilayah pesisir dan muara sungai. Tumbuhan ini memiliki akar tunjang yang berfungsi menopang batang agar tetap kokoh di tanah berlumpur. Hutan mangrove juga berperan penting dalam mencegah abrasi serta menjadi habitat berbagai jenis hewan. Pertanyaannya, kutipan teks laporan hasil observasi tersebut merupakan struktur observasi bagian titik-titik. Pernyataan umum. 110. Kita lanjut ke soal yang kedua. Simak dan baca kutipan artikel berikut. Fenomena body shaming masih sering terjadi di sekolah lingkungan pergaulan remaja. Tindakan tersebut dapat berdampak pada menurunnya rasa percaya diri dan kesehatan mental korban. Oleh karena itu, masyarakat perlu membangun empati dan komunikasi yang sehat dalam interaksi sosial hari-hari. Pertanyaannya, tentukan tes. Pertanyaannya, tentukan kelas kata dari kata fenomena, kata sering, dan kata membangun. Saya ulangi. Fenomena body shaming masih sering terjadi di lingkungan pergaulan remaja. Tindakan tersebut dapat berdampak pada menurunnya rasa percaya diri dan kesehatan mental korban. Oleh karena itu, masyarakat perlu membangun empati dan komunikasi yang sehat dalam interaksi sosial sehari-hari. Pertanyaannya, tentukan kelas kata dari kata fenomena, sering, dan membangun. Bertingkat. Masih ada waktu? Sosial. Sudah 2 kali menjawab. Soal depan 5 4 3. Silakan produksi. Membangun kata kerja, sering kata keterangan, dan fenomena kata benar. 100 untuk produksi. Kedua, kita ke soal nomor 3. Simak dan cermati kalimat-kalimat deskripsi berikut. 1. Pulau ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. 2. Pulau Komodo merupakan salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia. 3. Pulau tersebut menjadi habitat asli hewan purba Komodo yang dilindungi pemerintah. 4. Lanskapnya didominasi perbukitan savana, pantai berpasir putih, serta perairan yang jernih. Susunan kalimat acak tersebut agar menjadi paragraf deskripsi yang runtuh adalah, saya ulangi soalnya. 1. Pulau ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. 2. Pulau Komodo merupakan salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia. 3. Pulau tersebut menjadi habitat asli hewan purba Komodo yang dilindungi pemerintah. 4. Lanskapnya didominasi perbukitan savana, pantai berpasir putih, serta perairan yang jernih. Pertanyaannya, susunan kalimat acak tersebut agar menjadi paragraf deskripsi yang runtuh adalah, silakan. 2, 1, 3, 4. 100 untuk Hasilnya selesai.
Group A. Please listen carefully. Number 1. How to reduce plastic waste. 1. Bring your own shopping bag. 2. Avoid single-use plastic. 3. Reuse plastic containers. What should be avoided according to the text? Once again, how to reduce plastic waste. 1. Bring your own shopping bag. 2. Avoid single-use plastic. 3. Reuse plastic containers. Question: what should be avoided according to the text? Single-use plastic. 100. Number 2, please listen carefully. The text tells events that happened yesterday and uses past tense verbs such as went, visited, and returned. These verbs show that the actions already happened in the past. By using these verbs, the writer can clearly show the time of the events. This helps readers understand that the story talks about past activities or experiences. What type of the text is described? Once again, the text tells events that happened yesterday and uses past tense verbs such as went, visited, and returned. These verbs show that the actions already happened in the past. By using these verbs, the writer can clearly show the time of the events. This helps readers understand that the story talks about past activities or experiences. Question: what type of text is described? Recount text. 100. Number 3, please listen carefully. The recount text ends with the writer's personal comment about the experience. This part usually shows the writer's feelings, opinions, or thoughts after the events happened. It helps readers understand how the writer felt about the experience. It closes the story and gives a final impression of the event. Question: what part of the recount text is this? Once again, the recount text ends with the writer's personal comment about experience. This part usually shows the writer's feelings, opinions, or thoughts after the events happen. It helps readers understand how the writer felt about the experience. It closes the story and gives a final impression of the event. Question: what part of the recount text is this? Conclusion. You still have time? Reorientation. 100. Ya, kita beri aplaus untuk semuanya. Soal lagi untuk Reguat sudah selesai. Sebelum Regu B kita lihat skor sementara. Reguat 750, Regu B minus 50, Regu C 100, Regu D 200, Regu E dan F masih unggul sementara Regu A dengan skor 750. Selanjutnya silakan Juri. Kepada juru bicara UB untuk maju mengambil pada soal. Ya,
UB mendapatkan paket yang ketiga. Bentuk sederhana dari 6 akar 12 dikurang 6 akar 27 ditambah 3 akar 75 adalah titik. Silakan. Sembilan akar 3. Ya, 100 untuk PDB. Bersiap-siap untuk soal matematika yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Luas kain minimal yang diperlukan untuk membuat tenda seperti yang tergambar di layar adalah titik. Saya ulangi, luas kain minimal yang diperlukan untuk membuat tenda seperti yang tampak pada layar adalah titik. Silakan. Enam ditambah 8 akar 13. Belum tepat, masih ada waktu. Enam ditambah 8 Belum tepat, ya, dilemparkan ke kelompok B. 36 meter persegi. Mohon maaf, C atau D? C, oke, mohon maaf. C, silakan. 36 meter persegi. Belum tepat, minus 50 untuk regu C. Ya, penonton 26 meter persegi. 100 untuk penonton. Ya, soal matematika yang ketiga untuk grade B. Ya, semangat ya untuk soal matematika yang ketiga. Sebuah toko roti menawarkan paket roti sebagai berikut. Jika Dea ingin membeli 2 paket untuk paket C, paket 3, maka ia harus membayar sebesar titik. Saya ulangi, jika Dea ingin membeli 2 paket untuk paket 3, maka ia harus membayar sebesar titik. Silakan.
kacang-kacangan karena pada bintil akarnya bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium sp. Bakteri mendapat tempat hidup, sedangkan tanaman kacang menjadi lebih subur. Tanaman kacang menjadi subur karena bakteri tersebut memiliki kemampuan titik-titik. Diulangi, petani sering menanam tanaman kacang-kacangan karena pada bintil akarnya bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium sp. Bakteri ini mendapat tempat hidup, sedangkan tanaman kacang menjadi lebih subur. Tanaman kacang menjadi subur karena bakteri tersebut memiliki kemampuan titik-titik. Silakan berdiri. Mengumpulkan zat-zat hara yang ada di dalam tanah. Masih ada waktu. Mengumpulkan dan memberikan nutrisi kepada tanah. Soal dilemparkan. Lima, 4, 3, 2, 1. Nilai 50 untuk regu B. Jawaban yang benar adalah mengikat unsur nitrogen bebas dari udara untuk menyuburkan tanah. Berikan semangat untuk regu B. Oke, soal nomor 2 untuk regu B. Perhatikan pernyataan. 1. Zigot terus membelah diri secara mitosis membentuk embrio. 2. Sel sperma berhasil menembus dan membuahi sel telur membentuk zigot. 3. Embrio menempel pada dinding rahim untuk berkembang. 4. Sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium menuju tubal fallopi. Urutan tahapan awal pada proses kehamilan manusia yang benar berdasarkan pernyataan adalah titik-titik. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Zigot terus membelah diri secara mitosis membentuk embrio. 2. Sel sperma berhasil menembus dan membuahi sel telur membentuk zigot. 3. Embrio menempel pada dinding rahim untuk berkembang. 4. Sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium menuju tubal fallopi. Urutan tahapan awal pada proses kehamilan manusia yang benar berdasarkan pernyataan adalah titik-titik. Silakan. 4, 2, 1, 3. 100 untuk regu B. Soal terakhir untuk regu B. Perhatikan gambarnya. Dua buah balon dihubungkan dengan dua buah balon bermassa dihubungkan dengan seutas tali melalui katrol yang masanya diabaikan. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, besar percepatan gerak yang dialami adalah titik-titik. Diulangi, dua buah balon bermassa dihubungkan dengan seutas tali melalui katrol yang masanya diabaikan. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, besar percepatan gerak yang dialami adalah titik-titik. Silakan.
1,5 meter persegi kuadrat. Belum tepat, masih ada waktu. Belas meter per sekon kuadrat. Soal pilihan. Berbulan silakan. 10 meter per sekon kuadrat. Minus 50 untuk berkurang. Ada yang mau coba menjawabnya di foto? Jawabannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Oke, soal IPA sudah berakhir, kita lanjut ke soal bahasa Inggris. Baik, kita mulai. Cermati puisi lama berikut. Titik-titik sehingga sebentar memberi ketan. Jika ingin hidup berarti, belajar dan hormati teman. Lengkapi sampilan pantun tersebut dengan memperhatikan jumlah suku kata dan rima yang sesuai. Titik-titik sehingga sebentar memberi ketan. Jika ingin hidup berarti, rajin belajar dan hormati teman. Lengkapi sampilan pantun tersebut dengan memperhatikan jumlah suku kata dan rima yang sesuai. Silakan. Malam SMP Katolik Santa Teresia tim B. Oke. Kamu juara 1 hari ini di lomba cerdas cermat MIPA dan bahasa tahun 2004 Dinas P dan K Kota Kupang. Namamu siapa kakak saya? Juru bicaranya? Nama saya Ania Sililo Panira atau biasa dipanggil Lila. Kelas berapa sekarang? Kelas 8 sekarang. Kamu sendiri? Nama saya Margareta Maria Jacqueline Princess Mado, biasa dipanggil Princess, dan saya kelas 9. Oke, kamu? Nama saya William Mardian Fatima, biasa dipanggil William, kelas 9. Oke. Ini ceritanya kamu lolos dari 300 peserta di babak penyisihan. Kamu menyisihkan ratusan orang dan kamu masuk di 24 grup besar nih, 24. Dan terakhir kamu bisa lolos 16, kamu bisa lolos sampai ke semifinal bahkan final. Apa perasaanmu? Saya sangat senang dan terharu karena saya bisa mendapat juara 1 di lomba ini. Oke. Perasaanmu? Karena saya juga sangat senang dan sangat bahagia karena berkat kerjasama dari tim kami mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, saya juga merasa senang karena proses bimbingan kami selama ini tidak mengecewakan dan kami boleh mendapatkan hasil. Ceritanya berapa lama nih melatih diri? Bimbingan kurang lebih 1 minggu. 1 minggu saja? Waduh, luar biasa. Ada cerita kakak-kakakmu tahun lalu juara juga ya? Hebat, ini mewariskan keberhasilan ke generasi. Seharusnya ini yang harus menjadi bagian buat tidak sombong, tetap rendah hati, transfer knowledge ilmu kita, karakter kita, semua yang baik buat kita, buat adik-adik kita. Nah, sedikit gambaran tingkat kesulitan soal di jenjang semifinal dan final, mungkin ada di bagian mana ini, di bidang studi mana? Merasa kalau ada beberapa soal di bidang matematika yang cukup susah, tapi ada juga yang gampang. Tingkat kesulitan soalnya begitu susah tapi jawabannya simpel. Iya. Biasa. Tapi bisa dijawab. Lalu kamu fasih di bahasa Inggris itu hebat tuh. Maksudnya itu belajar seperti apa tuh kok? Cepat mengerti maksud soal itu langsung memberikan responnya, tidak pakai. Saya les bahasa Inggris. Oh hebat. Adik sendiri? Saya Belajar sendiri, mandiri ya? Otodidak kamu? Saya juga belajar sendiri, biasa nonton dari YouTube
Nah, tingkat kompetisi kali ini kan tidak berbeda jauh, kecuali yang regu paling akhir mungkin karena semuanya hebat-hebat, tidak sempat digulirkan sampai ke ujung tapi rata-rata semua hebat, bersaing cukup ketat begitu. Artinya dalam rangka meningkatkan literasi dan edukasi kamu dapat begitu. Nah, harapan kamu nih, harapan kamu ke depan bagaimana? Harapan kamu ke depan kuat saja. Harapan kami tahun depan adalah setidaknya kami bisa mempertahankan juara kami. Kamu sendiri? Harapan saya juga sama karena kami berdua saya dengan Lilo merupakan kelas 9 dan Lilo kelas 8, dan saya berharap Lilo bersama nanti adik-adik kelas 7 dapat menghasilkan hasil yang terbaik, yakni mempertahankan juara. Lilo lu mau bilang apa nih? Lilo, lu nanti yang lain tinggalkan lu, mereka akan berangkat semua. Apa yang lu harus mau buat teman-teman di tahun mendatang, ajang mendatang? Saya rasa saya harus belajar lebih banyak lagi dan harus melatih supaya bisa lebih cepat. Kamu semua mau bilang apa, guru-guru, kepala sekolah dan teman memberi kepercayaan kepadamu? Mau ucapan apa untuk mereka di rumah? Kami ucapkan terima kasih kepada semua guru, kepada kepala sekolah, dan kepada teman-teman sekalian yang telah mendukung kami selama proses perlombaan. Kepada dinas yang menyelengarakan kegiatan ini, kami juga bersyukur karena para juri dan juga panitia membuat lomba yang sangat-sangat menyenangkan dan kompetisi. Lalu ucapan terima kasih buat mama bapak. Kami berterima kasih untuk orang tua kami yang selalu mendukung kami, mensupport kami dalam setiap proses kami menuju sampai perlombaan. Oke. Kontribusi kamu sangat berarti buat peningkatan kualitas numerasi dan literasi di Kota Kupang. Salam sukses buat SMP Sante Tanta Tresia B yang sukses tahun ini. Kiranya cita-cita daripada Santa, dari kehidupan kita dalam relasi kita menjadi cita yang baik, semakin merendah hati tetapi juga jadi saluran berkat buat banyak orang. Salam sukses, salam literasi.